Merah putih teruslah kau berkibar. Saya daftar Pertamina. Berarti kan kebutuhan rupiah meningkat. Tim konten ini tuh termasuk untuk Indonesia. Terus Bapak kabarnya punya bendera merah putih ada 12. Kalau sama-sama nggak tahu ya udah aja. Udah kan? Karena kan kalau di tengah berduka, setengah tiang. Iya, iya. Saking cintanya sama Saking Indonesia. cintanya sama Republik ini. Obrolan lirik sampai puisi. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah. Semua pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Udah 77 tahun kita merdeka. Alhamdulillah. Di episode kali ini kita spesial khusus akan membahas Brigadir Jess. Kok sama sih? Aku mau bilang kita Ya. mau Udah membahas ketebak sih Ferdi kemana. Sambo. Oh, kenapa tahu? Kenapa sih itu sih? Karena itu yang lagi rame. Ya, itu yang lagi rame di saat ini. Katanya udah merdeka tapi ya masih kayak begitu. Saya nggak mau ikut campur sih sebenarnya ya. Ya lah ya. Ya, saya takut sebetulnya. Tapi ini lagu benernya udah dirilis tahun 2001 apa 2002 ya? Sekitar segitulah. Udah lama juga ya. Udah lama tuh. Terus tempat menjadi lagu yang terbaik versi majalah Rolling Stone. Tahun 2009 apa 2011 gitu lupa. Tapi pernah di urutan ke-37. Nomor satunya itu Bongkar. Oh ya. Ya, Golkar. Oh, Golkar siap. Tapi yang namanya Oli Samping ya, kita mau ngobrolin liriknya ya di episode spesial ini. Dirgahayu. Dirgahayu Republik Indonesia. Harusnya ada ini ya bendera Thailand. Riges. Riges sama XTC di sini aja. Iya benar. Ini mah apa ya? Ini sebenarnya lagunya ciptaan Eros Ceylon Seven, tapi yang menarik dibawainya sama coklat. Anjing. Coklat. Itu kan ada si anjing coklat. Flukjo. Oh, Flukjo. Coklat si anjing coklat gitu. Oh iya, nggak tahu itu. Ini biasa aja aku tak sehebat matahari. Ini mah dari awal juga dia mah membanding-bandingkan bahwa dirinya tuh lemah. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Tapi nggak akan pernah berhenti untuk mencoba ya namanya juga. Tapi akan selalu ku coba Berusaha lah ya. berusaha namanya Untuk juga. mempertahankan. Ya walaupun nggak bisa. Oh, dengan segala kemampuannya yang terbatas. Ya, dia saya juga kan ini apa? Nyadar diri nggak sih? Mana nyadar diri nggak kalau mana itu keterbatasan gitu ya. Tapi orang akan mencoba untuk apa ya? Membuat Indonesia melambung tinggi. Ngomongin Indonesia nih, mana udah melakukan apa sih buat negara? Menurut mana? Bayar pajak kendaraan. Betul, 1, 2. Bayar pajak
makan, Rumah juga. pajak rumah, Bangunan pajak- kan ada. pajak makan kalau di restoran tuh nggak tahu ya. Iya, pajak kan apa ada gitu. PPN tulisannya sama Ya, servis. Kalau betul. servis kan buat restorannya. Kalau PPN kan ke sana ya, Ya. 11% sekarang. Laporan pajak. Iya, itu. Nah, meskipun tidak ada yang harus dilaporkan, tapi itulah melapor. Ya, betul. Meskipun pemasukannya nol, Ya, tetap harus dilaporkan. meskipun nggak sampai wajib pajak gitu. Iya, tetap harus dilaporkan. Terus tidak melakukan tindakan kriminal, Ah, tidak. Iya enggak. tidak merugikan Iya, bangsa lain dong. Iya, benar. Terus Apalagi? toleransi. Ketika misalnya ada sholat id, jalan umum dipakai sholat, saya Nggak marah. biasa aja. Nggak marah-marah. Tapi itu bukan untuk Indonesia, itu membuat ya buat kita hidup aja. Iya, Maksudnya, tapi kan untuk kemas selahatan umat Indonesia. Maksudnya untuk Indonesia, ya saya bisa melakukan apa? Kalau saya sendiri sih nggak bisa yang secara langsung, misalnya Memang nggak bisa. memajukan ekonomi bangsa itu, saya nggak mampu gitu. Tapi memang lagu ini juga bilangnya kan merendahkan diri. Memang kita tuh nggak mampu. Kita tuh cuman bisa mencoba aja, untuk Ya itu Indonesia hal bangkit. yang saya coba itu. Tapi Bapak berjasa, Pak. Bapak Saya daftar Pertamina kendaraan disuruh, saya divaksin. itu untuk kepentingan umat Indonesia, Iyalah. untuk bangsa Indonesia. Kalau saya udah divaksin, saya nggak tertular COVID kan saya tidak akan menularkan ke orang lain. Ada sebenarnya Bapak tuh berjasa di memasukkan uang ke negara Indonesia. Bapak kerja selama ini dari luar kan gajinya, digaji pakai apa, euro, pound sterling, euro ya. Nah itu kan Lira sih, saya pakai lira sekarang. Kadang rupiah gitu. tergantung negaranya kan, ya kan. Nah ketika mata uang Indonesia jadi ditukar, berarti kan kebutuhan rupiah meningkat. Nah itu juga Bapak berjasa, Pak, membuat Indonesia berjasa di mata dunia. Alhamdulillah ya. Gitu ya. Iya betul. Bapak nggak kepikiran gitu? Apa? Bapak nggak kepikiran gitu? Sih saya mau orangnya nggak pamrih ya. Iya betul. Saya juga nggak pamrih. saya kan nggak ngomongin pamrih, ini kan Iya, ngomongin kita mencoba apa sebenarnya untuk Indonesia, Iya. gitu. Kalau saya sih bikin konten ini ya, konten ini tuh termasuk untuk Indonesia. Kenapa tuh? Ya untuk membuat kita berpikir bahwa sebuah lagu tuh bisa membuat kita berpikir kayak gini kemana-mana, ya kan? Bisa mikirin bangsa ternyata dari sebuah lagu kan biasanya orang-orang lirik lagu kan biasanya orang-orang lirik lagu cuma genjang-genjang pinggir jalan, tapi sebenarnya ada makna loh di balik itu. Kan Kita itu kan ajakin. asumsi Bapak. Siapa tahu mereka juga memikirkan itu. Betul. Terus kita saya ngasih tahu bahwa ini tuh bisa dijadiin obrolan loh, bisa dijadiin renungan loh gitu. Itu untuk Indonesia juga, untuk Indonesia. Terus Bapak kabarnya punya bendera merah putih ada 12 katanya. Iya. Saking cintanya sama Indonesia. Cintanya sama Republik ini. Republik ini. Saya pasang di mana? 12 ada di depan rumah satu. Di depan juga ada 3. Ya. Di ruang tamu, di kamar, di belakang. Tapi nggak dilihat-liatin ya. Ini di belakang sebenarnya benderanya ada nih di balik bupet ini. Tapi bandepnya ke sana. Cuman emang diedit kan. Iya, Sama diedit. Ini green Adobe. screen. Ini green screen Adobe. sebetulnya. Bapak kan ada banyak saking cintanya sama bendera Indonesia. betul. Merah putih. Katanya merah putih itu lambang berani. Putih itu lambang suci. Mana setuju nggak? Apa? Merah itu lambang berani, putih lambang suci. Mana setuju? Indonesia melambang cuman itu aja di bendera Indonesia tuh. Kan kalau yang namanya simbol-simbol gitu kan gimana kultur aja. Warna merah berani itu di sini, warna putih di sini. Kalau di kultur negara lain mungkin berbeda lagi maknanya. Kalau di jalan raya merah berhenti. Tidak berani loh. Apa? Kalau di jalan raya merah tuh berhenti. Iya, kan? makanya Tidak kan berani. gimana konteks, Pak? Kan Iya betul. Tapi di bendera ini mah bendera. Iya, kan tanda itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Sekarang juga kalau Bapak pakai baju merah, celananya putih kan bukan berarti Bapak bendera Indonesia. Bukan. Iya. Tapi lebih ke GJ aja sih. Iya. Itu. Coba Bendera bayangin. juga kalau cuma disimpan di sofa gini ya kain aja. Nah, itu bener. Ketika digantungkan di tiang, baru jadi bendera. Nah, orang mau ngomongin gantungin di tiang tuh. Heeh. Digantungin di tiang itu sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia kan kita bangga ya, penuh rasa bangga gitu mengibarkan bendera. Nggak sih kalau Bapak mungkin ya? Apa? Ya, biasa lah saya. Ya biasa lah. Cuman yang jadi bukan masalah. Ini pertanyaan saya ya.
mengibarkan bendera seperti warga-warga pada umumnya ini kan udah wajar ya setiap Agustus. Nah, Pak, dibenarkan nggak sih sebenarnya? Dibenarkan maksudnya? Maksudnya emang pengibarannya tinggal diiketin ke bambu terus ditancepin gitu doang gitu. Apa nggak perlu yang gimana-gimana? Upacara gitu kayak Bukan nggak upacara, nggak upacara, tapi gedung putih deh. hanya di Istana Kayak di Merdeka. gedung sate misalnya kan harus ada upacara resminya gitu. Nah itu sebenarnya Cuma gimana? seremonial sih. Ya betul, kalau upacaranya seremoni. Cuman kalau pengibaran bendera yang saya tahu itu memang harus ada penghormatan sama lagunya, lagu kebangsaannya. Nggak bisa asal tancap yang saya tahu. Bukan upacara dari awal ada apel, ada pembina upacara, nggak gitu. Itu seremonial betul kalau upacaranya. Cuman pengibarannya sendiri mau di pantai. Pernah nggak lihat yang di pantai gitu ngibarin bendera? Enggak. Itu kan harus nyanyi sebetulnya. Kalau konser, pernah nggak konser sebelum konser nyanyi lagu Indonesia Raya? Memang begitu. Pengibaran yang Bapak benar. berarti gitu pas masang di rumah. Tidak juga sebenarnya. Makanya orang nanya sebenarnya benar apa enggak sih gitu. Kan ini teh bendera kita gitu. Tapi wajib nggak? Ada hukumnya nggak? Nah itu dia. Nggak tahu orang juga. Soalnya saya sempat baca-baca kayaknya nggak ada deh. Emang nggak hukumnya. ada. Maksudnya orang untuk nggak masang pun sebenarnya nggak apa-apa. Mana pertanyaannya apa yang wajib? Wajib Memasang masang. bendera ketika Wajib 17 memasang. Agustus. Enggak sih, itu mah karena euforia. Oh iya. Euforia. Iya. Kalau orang mah tadi maksudnya yang wajib nggak nyanyi lagu Indonesia Raya Oh. pas ketika mengibarkan bendera. Nggak tahu sih. Orang juga nggak tahu. Oh. Di film Boboho kan ada yang episode yang pamantannya teh ngasih tahu kalau setiap ngedengerin lagu nasional kamu harus berdiri, Di beberapa negara gitu, Korea Utara, Korea Selatan dulu gitu. ya kan? Tapi nggak diberlaku di semua negara. Di kita gimana? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu, enggak sih kayaknya. Kayaknya kalau Lagian saya jarang kan kalau kayak misalnya di Korut gitu Pak, misalnya mungkin ya negara-negara itu mungkin ada speaker gitu di jalan gitu untuk memutar lagu itu. Jadi ketika diputar harus hormat. Kalau kita kan ngedengerin cuma pas upacara doang. Kalau saya sih ngedenger cuma upacara doang. upacara? Upacara dan beberapa seremonial kayak tadi konser, main bola, kayak gitu. Iya. Ya kan? Setiap main bola juga kan harus berdiri. Iya. Ketika Kalau menyanyikan yang lagu. bisa berdiri mah kan ada apa-apa. Saya nggak kesana Pak arahnya. Iya, kan, Bagi Pak. yang mampu ini, saya nggak kesana arahnya. Tapi kan berarti kan ada etikanya. Mana? Nggak tahu, saya juga. Nggak tahu beneran saya mah. Saya juga nggak tahu. Kenapa tuh? Ya, saya nanya, Bapak saya tahu juga apa nggak enggak? tahu. Kalau sama-sama nggak tahu ya udah aja. Udahan. Yuk, udahan yuk kontennya. Soalnya kan si lirik ini kan ngomongin itu Pak, ngomongin aku akan mencoba merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Ya kan itu kan hiasan ya, ujung tiang tertinggi maksudnya teh. Ya berkibarlah setinggi-tingginya. Karena kan kalau di tengah berduka, setengah tiang. Setengah tiang. Makanya harus di ujung di atas, Berarti- paling atas maksudnya teh. Itu simbol apa itu? Ditarik sampai mentok. Itu simbol apa? Apanya? Itu menyimbolkan apa kata? Menyiratkan apa? Kan kalau di setengah itu kan simbol berduka. Kalau Berjaya mungkin. Simbol Di puncak kejayaan. tertinggi mungkin. ya, teruslah berjaya Indonesia. Berkibar terus di atas. Tapi pasti berkibar ya. Makanya ya Makanya iya apa? Makanya iya. kan apa? kalau yang Olimpiade juga yang juara 1 2 3 kan nggak setara Pak benderanya. Iya bisa jadilah juara gitu ya. Iya. Bisa, Nomor 1. bisa jadilah yang Kan nomor sebenarnya 1. semua negara kan saling berlomba-lomba Pak Mm-mm. untuk menjadi penguasa bumi. Jadi kita harus gimana nih sebagai warga negara yang baik? Selain bayar pajak tadi. Untuk bisa mewujudkan si lirik lagu ini di tiang tertinggi, mencoba. Kalau kata aku sih semuanya dimulai dari dalam. Hati atau dalam Enggak, maksudnya apa? dari lingkungan terkecil dulu, RT. keluarga. Oh, keluarga kirain Dan RT. kan paling kecil kan keluarga Pak. Organisasi paling kecil kan lembaga paling kecil kan keluarga. Dalam artian personal dulu lah gitu. Maksudnya kalau kata saya ya, kita nggak akan bisa jadi top nomor 1 itu nggak akan bisa sekarang Pak. Karena Dengan
mental kitanya yang masih gitu. Karena ini kena hoax dikit terpancing, kena berita palsu ya, berita hoax lewat WhatsApp terpancing gitu tanpa berpikir lebih jauh lagi. Menurut saya kalau misalnya kita masih di titik itu ya udah kita bakal di situ terus. Iya, kenapa kita tuh selalu berkonflik hal-hal yang selalu mudah berkonflik karena mudah terprovokasi. Kenapa sih? Oknum itu tahu bahwa orang-orang kita tuh masih kayak gitu, dia pakai alat itu. Semua yang ada di televisi itu orang anggap sinetron semua aja. Kenapa harus kamu benar saya salah atau saya benar kamu salah? Tapi nggak ada toleransi antar agama. Orang udah 30 tahun hidup di Indonesia yang mayoritasnya muslim, orang biasa aja sih.